kali ini kita belajar gimana caranya buat ulangan online dengan Google Form. Jadi pastikan laptopnya connect ke internet, terus siapkan soal ulangannya beserta kunci jawabannya. Saya ketik di Word, ada 20 soal. Ini di minimize dulu, lalu buka browser kalian, boleh pakai Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox. Nah, yang pertama ketik di address bar drive.google.com. Kita masuk ke Google Drive. Muncul halaman ini, klik kunjungi Google Drive, masukkan alamat email kalian, klik berikutnya, masukkan sandi kalian, klik berikutnya atau enter. Nah, kita sudah sampai di halaman utama Google Drive kita. Klik new, cari more, cari Google Form. Nah, di sini ada untitled form. Jadi untuk halaman ini, untitled form sama untitled question, ini halaman kertas yang pertama. Yang biasa dilakukan, kita untitled form ini untuk judul kertas pertama atau cover. Misalnya ulangan harian 2 bintik kelas 7. Deskripsinya mungkin tentang form yang akan kita buat, itu ulangan harian 2 bintik kelas 7 semester. Yang kita perlukan pada halaman pertama atau kertas pertama yaitu nama lengkap siswa, terus kelas, dan nomor absen. Nah, selanjutnya ini hanya untuk instruksi saja. Di bawahnya untitled question, ini untuk pertanyaan pertama. Kita biasanya minta nama lengkap siswa. Jawabannya short answer, dan required atau wajib diisi harus dicentang agar siswa tidak bisa melanjutkan ke kertas selanjutnya atau halaman selanjutnya tanpa isi jawaban nama lengkapnya dia siapa. Selanjutnya kita klik tanda plus, cari add question, isi kelas. Nah, untuk kelas kita pakai drop down. Ada 6 kelas, yaitu 7A, 7B, 7C, 7D, 7F. Kenapa drop down? Ini untuk mengurangi kesalahan siswa. Misalnya kalau dia ketik biasa kelasnya, nanti nggak beraturan hasil dari ulangannya ini, atau takutnya siswa lupa isi salah ketik dan terlanjur submit. Jadi dia bisa langsung pilih kelasnya. Requirednya atau wajib isi dicentang. Nah, pastikan untuk memasuki baris selanjutnya di bawah kelas, kursor harus ditaruh di baris paling akhir, yaitu baris kelasnya ini. Baru kita bisa add question. Kalau misalnya kita taruh di sini, tapi kita mau isi
question di bawah kelas. Contohnya seperti ini hasilnya. Nah, nggak sesuai, jadi kita bingung gimana kok bisa di sini. Posisi yang mau kita buat baris yang selanjutnya kita delete aja. Jadi pastikan kursornya itu ada di bawah garis kelas. Ciri-cirinya ada warna biru di belakang, background birunya. Scroll turun, nomor absen. Nomor absen juga pakai drop down. Alasannya sama, agar siswa memilih jawaban yang sudah ada. Klik add all, kita buat sampai 32, di enter saja. Nah, sudah sampai 32, wajib diisi atau required centang. Ini baru kertas halaman pertama, section pertama. Untuk melihat hasil kertas, kita klik preview, dia akan buka tab baru. Nah, ini halaman pertamanya, nama lengkap siswa siapa, kelasnya dia pilih. Nah, kalau dia tidak isi nama lengkap akan tampil error merah seperti ini, wajib isi. Kelasnya juga, kalau misalnya nggak isi sama kelihatan, dia nggak bisa lanjut ke halaman selanjutnya sampai 32. Oke, kita X dulu, klik, tertinggalkan. Nah, ini baru halaman pertama saja. Sekarang kita akan buat halaman kedua dengan menambahkan add section atau tambah sesi. Pastikan kursornya berada di baris yang paling bawah, yaitu baris nomor absen. Add section. Nah, ada untitled section. Untitled section ini kita ganti jadi soal nomor sampai 5. Saya buat 20 soal dengan nilai poin maksimal itu 100. Jadi dari 100 poin itu dengan 20 soal, masing-masing soal nilainya 5 poin. Usahakan poinnya itu nilainya puluhan, nanti untuk rekap nilainya lebih gampang. Terus soal nomor 1 dan 5, kenapa saya bagi menjadi 5 soal saja setiap halaman. Ini untuk memudahkan siswa untuk mengerjakan tes atau ulangannya di HP. Kalau misalnya kita buat 2 kertas saja, yaitu kertas pertama yang berisikan nama, nomor sama kelas, yang kertas kedua itu isinya soal yang nomor 1 sampai 20. Nanti takutnya itu anak atau si siswa kelewatan nomor yang akan dijawab, ada yang keskip atau nggak kebaca sama dia dan keburu disubmit sama dia. Jadi saya buat per kertas itu ada 5 soal. Jadi di sini akan ada 5 section atau 5 halaman. Nah, untuk soal pertama, deskripsinya ya. Oke, sudah. Untuk judul section cukup segini aja. Terus cari add question. Nah, question pertama saya ambil di soal nomor 1. Yang bold ini adalah kunci jawaban. Jadi kita wajib isi kunci jawabannya. Nanti tinggal merekap nilai saja dari Google Form ya. Terus
satu soal sudah dikerjakan, sebelumnya jangan lupa kita setting Google Form ini menjadi quiz. Caranya klik setting, cari tab quiz, diaktifkan make this quiz atau buat ini sebagai quiz. Nah, release grade ini dan dipilih immediately after each submission, itu artinya setelah siswa submit atau store tugasnya, dia akan bisa melihat nilai yang diperoleh. Terus kalau dicentang miss question, itu artinya siswa bisa melihat soal yang belum dikerjakan atau ke skip. Terus centang correct answer, siswa bisa melihat jawaban yang benar apa. Terus point values, itu siswa bisa melihat nilai dari atau poin dari satu soal itu. Presentation show progress bar, ini artinya nanti siswa bisa melihat di Google Form ini ada berapa section atau ada berapa halaman dan dia sudah sampai halaman mana. Terus shuffle question order, ini mengacak soal. Acak soal itu maksudnya setiap siswa yang buka form ini akan mendapatkan soal acak, nomornya nggak berurutan. Ini diacak saja. Terus general, oke, ini saja, sip. Nah, soalnya sudah jadi satu. Sekarang kita isi kunci jawabannya. Klik kunci jawaban atau NCP, isi poinnya yaitu 5, karena ada 20 soal jadi maksimal nilainya itu 100 poin. Jawabannya ini oke, klik done. Oke, scroll turun, tambah jawaban soal selanjutnya, itu soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini saya akan menggunakan gambar. Nah, untuk soal nomor 2 saya akan menggunakan soal berupa gambar. Dua, gambarnya dipilih dulu, klik gambar ini, terus cari browse. Nah, cari gambar yang akan kita upload. Upload, tunggu sampai proses upload selesai. Nah, soalnya sudah muncul, kita isi kata-kata untuk soal ini. Keterangan soal gambar ini, gambar ini kali. Option 1, underline. Nah, hapus. Kalau hapus, kita enter lagi. Enter, nah, kita isi kunci jawabannya, poinnya 5, jawabannya C, dan nah, kita sudah sampai nomor 5, soal nomor 5. Seperti yang saya bilang tadi, saya mau nambah halaman selanjutnya. Masing-masing halaman berisi 5 soal, berarti ada 4 halaman yang berisi soal.
Caranya dengan klik add section. Nah, ada untitled section 3 dari 3. Nah, kita copy saja kata-katanya ini ke section 3, diganti soal nomor 6 sampai 10. Oke, sudah. Selanjutnya tambahkan soal nomor 6. Begitu seterusnya. Nah, untuk 5 soal yang sudah saya buat sebelumnya, masing-masing soal sudah diisi poin, yaitu 5 poin per soal. Total poin kita bisa lihat di sini 25 poin, karena baru 25 soal yang dikerjakan. Misalnya kalian sudah buat soal 6 dan harusnya total poinnya itu 30. Yang perlu kalian lakukan, berarti ada yang miss ya, ada soal yang nggak isi poin. Yang perlu kalian lakukan, cek soalnya satu persatu, pastikan di answer key atau kunci jawabannya ini berisikan 5 poin. Kalau sudah seperti ini berarti soal nomor 5 sudah diisi poin. Soal ini sudah, kalau misalnya dia 0 points, berarti kalian belum setting kunci jawabannya dan belum kalian isi poin dari soal tersebut. Oke, kita lanjut dari soal 6 sampai 10. Baik, di sini sudah selesai untuk soalnya dan kita bisa lihat hasilnya. Klik preview. Nah, ini nomor absennya 10. Kelasnya. Nah, ini progress bar. Jadi di form ini, form ulangan harian 2 BIMTIK kelas 7, ada 5 halaman dan kita baru berada di halaman pertama. Lalu klik next. Ini untuk tampilan di bagian siswa ya nanti, atau respondennya jawab, siswa yang mengerjakan. Jadi hanya ada 5 soal di halaman kedua. Klik next. Soalnya sudah diacak ya, nomornya berbeda-beda. Nah, sudah selesai, submit. Nah, nanti siswa akan tampil seperti ini dan dia bisa melihat skornya dengan cara klik view score atau lihat skor. Nah, dia mendapatkan nilai 50 dari total nilai 100. Oke, itu di bagian siswa. Nah, bagaimana cara membagikan Google Form ini? Tunggu sebentar. Caranya, klik send, cari link, klik sharing URL, di copy link ini, lalu bisa dikirim ke WA grup anak siswanya. Klik saja. Nah, di sini awalnya untitled form, jadi kita bisa klik aja, nanti dia akan mengikuti judul form yang sudah kita buat. Nah, bagaimana? Nah, misalnya udah selesai, kita sudah sebarin linknya ke siswa. Selanjutnya ya, kalau kita mau buka apakah siswa sudah mengerjakan atau belum, misalnya keesokan harinya kita mau cek, buka Google Drive, masukkan username sama password, nanti di halaman pertama akan ada Google Form yang kalian buat kemarin. Misalnya kita klik ini, tab baru. Nah, sudah tampil. Di tab responses akan tampil angka yang menunjukkan berapa siswa yang sudah mengerjakan ulangan online. Klik response. Oke, ini nama lengkap, berarti ada 2 siswa yang mengerjakan.
terus kelasnya kelas apa, itu 7C1, 7B1, nomor absennya berapa. Ini tingkat jawaban siswa. Rata-rata banyak yang jawab nomor D untuk soal nomor 1, nomor 2 ada yang jawab nomor A sama B, begitu seterusnya. Nah, untuk merekap nilai, misalnya semua siswa sudah mengerjakan, kita bisa klik simbol spreadsheet, Google Spreadsheet, diklik. Nah, akan tampil rekap siswa yang sudah mengerjakan ulangan online ini. Ini skornya, ini time pengerjaannya, time submit siswanya, dia start tugas jam berapa, nama lengkapnya siapa, kelas apa, nomor absen berapa, jawabannya apa saja. Caranya download yaitu file, download Microsoft Excel. Nanti kita langsung dapat form dari nilainya ini. Sudah dapat nilai akhirnya. Kita buka di Excel. Nah, tinggal editing. Oke, jadi kita tinggal ambil nilainya saja, dicocokkan dengan nama siswanya. Ya, sekian tutorial dari saya, semoga membantu. Terima kasih.